Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kembali hadis-hadis yang ada di yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, membahas tentang zikir-zikir setelah sholat ya. Jadi teman-teman yang biasa menonton kajian-kajian di luar, mungkin yang wallahu alam saya nggak tahu dari mana sumbernya, yang mengatakan bahwasanya zikir setelah sholat itu bid'ah, ya ilatnya bukan seperti itu ya. Faktor bahwasanya zikir setelah sholat itu bid'ah itu wallahu alam saya dasarnya dari mana kok bisa dikatakan bid'ah. Tapi yang jelas setahu saya semua ulama mengatakan ya sunnah. Seperti itu, tidak ada yang mungkin saja yang dimaksud sama ustadz tersebut runtutannya. Nah, kalau runtutannya masih masuk di akal ya. Kalau runtutannya harus seperti ini sudah dipatok seperti itu, tidak boleh di otak-atik. Nah, itu mungkin bisa jadi bid'ah seperti itu, karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada mematok seperti itu, runtutannya harus seperti ini, dibaca yang awal seperti ini, kemudian harus seperti ini, kemudian ngambil surah yang di sini dan lain sebagainya, itu tidak ada. Semuanya ya mau dibaca full semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah juga tidak ada masalah, mau diambil yang penting-pentingnya saja sesuai dengan keperluan teman-teman juga tidak ada masalah. Intinya kalau apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bebas di sini ya, dan banyak bacaan-bacaannya, doa-doa yang mesti harus kita baca di sini. Oke, kita lanjut di hadis setelahnya. Ini hadis nomor 185 yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar ya. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Ka'bi bin Ju'rata radhiyallahu anhu. Jadi kami telah meriwayatkan di dalam kitab sahih Muslim an Ka'bin dari Ka'ab bin ibni Ju'rata, ibnu Ujrata bin Ujrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, mu'aqqabatun, ada rangkaian kata, la yuhibu qailuhunna, yang tidak akan rugi bagi orang yang membacanya. La yahibu di sini yang tidak akan rugi, qailuhunna, bagi orang yang membacanya, au fa'iluhunna, atau orang yang mengerjakannya, dubura kulli sholatin maktubatin, yaitu setiap selepas sholat wajib ya. Jadi ada rangkaian kata yang mana kata ini tidak akan merugikan bagi orang yang membacanya atau mengamalkannya, mengerjakannya setiap selepas sholat wajib. Salasan wasalasina tasbihatan, yang mana bacaan tersebut adalah 33 kali tasbih ya, subhanallah subhanallah, seperti itu. Wasalasina tahmidatan, dan 33 kali tahmid,
alhamdulillah, alhamdulillah, seperti itu. Wa arba'an wa arba'ina takbiratan. Itu 34 kali takbir. Jadi 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Ini yang amalan dari Ka'ab bin Ujrah, ya, yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah. Kemudian warawaina fi sahih Muslim, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man sabahallahu fi duburi kulli sholatin, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat, salasan wa salasina, 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina, dan bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, wa kabbarallah salasan wa salasina, dan meninggikan dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, wa qala, dan beliau kemudian meneruskan ucapannya lagi, tamamal mi'ati, kemudian sebagai kesempurnaannya menjadi 100, la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wahdah, yang maha esa, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan, walahul hamdu, segala miliknya lah miliknya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kita membaca tasbih, ya, sebanyak 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa yang akan kita terima? Gufirat khotoyahu wa in kana misla zabadil bahri. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya, kayak meskipun seperti buih dalam lautan. Misla zabadil bahri, ya, meskipun seperti buih dalam lautan. Jadi saking maha pemurahnya Allah kepada umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dengan membaca subhanallah subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, takbir sebanyak 33 kali, kemudian ditutup menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100 itu, ya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, fi awamil kitabil jihadi, di dalam bagian awal, pada bagian awal kitab jihad, an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sini beliau itu senantiasa ya ta'awwadu dubura kulli salat, ya ta'awwadu duburas salati biha ulail kalimati, yang mana Rasulullah itu senantiasa berlindung, ya ta'awwadu ini berlindung, duburas salati, selepas salat, biha ulail kalimati, dengan kalimat-kalimat yang ini, ya. Jadi Rasulullah itu setiap sholat itu selalu memohon perlindungan kepada Allah, ya, dengan kalimat-kalimat sebagaimana berikut, ya.
Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, saya berlindung kepadamu, minal jubni, dari sifat penakut. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepadamu, an urad ila ardalil umur. An uradda ini dikembalikan ila ardalil umur, pada usia yang paling hina. Ardal ini paling hina itu. Jadi saya berlindung kepadamu dikembalikannya pada usia yang paling hina. Jadi ya misalkan ya kita kayak sudah tua banget kayak gitu sampai 100-an, yang mana ya 100 tahun umur kita kayak gitu kan. Yang mana kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, apakah dengan kita memohon dipanjangkan rezeki kemudian tenaga kita akan sama seperti dahulu? Wallahu alam, seperti itu ya. Itu. Jadi ya paling kita ya cuman bisa baring kayak gitu, duduk kayak gitu, ya sudah, aktivitas kita pun juga sudah terbatas. Itu yang Rasulullah tidak inginkan. Jadi Rasulullah itu berlindung kepada Allah untuk dikembalikan usia pada usia yang paling hina. Wa'udzubika min fitnatil dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Jadi doa ini ya mesti harus kita ucapkan ya, kita panjatkan kepada Allah, seperti halnya Rasulullah berdoa ya, senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Seperti itu. Tuh doa yang bagus untuk kita amalkan. Kemudian lanjut lagi. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasai, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Nasai, an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Umar meriwayatkan langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, telah berkata, haslatani au khallatani, dua perkara, la yuhafizu alaihima abdun muslimun, yang mana seorang muslim itu senantiasa menjaga, illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga dengan perkara ini ya. Yang mana apabila seorang muslim itu menjaga amalan-amalannya, maka dia akan masuk neraka. Maka dia akan masuk surga. Huma yasirun, yang mana perkara ini mudah, itu ya. Wa may ya'malu bihima qalilun, dan juga orang yang mengamalkannya ya, mengamalkan kedua perkara tersebut sedikit ya, enggak banyak-banyak amat gitu. Dan orang yang mengamalkannya juga sedikit. Kedua perkara ini mudah, tidak berat, tapi orang yang mengamalkannya tidak banyak, sedikit gitu ya. Yang pertama apa? Yusabbihullah ta'ala fi duburi kulli sholatin asyran. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai sholat itu sebanyak 10 kali ya. Santai aja ya kan, 10 kali ya. Subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali. Wa yamhadullahu asyran, dan membaca tahmid itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu sebanyak 10 kali. Wa yukabbiru asyran, dan membaca takbir itu sebanyak 10 kali.
Falizalika khamsuna wa mi'atun bil lisani. Maka semua ini hanya 150 cuma dengan lisan. Jadi misalkan kita membaca 10 kali kayak gitu, kemudian tasbih 10 kali, kemudian tahmid 10 kali, takbir 10 kali, 30, maka kesemuanya itu berlipat menjadi 150 kali dengan cuma lisan. Gitu ya. Cuma dengan lisan. Wa alfu khamsuna mi'ati fil mizan, dan akan menjadi 1.500 fil mizan, di dalam timbangan. Itu ya. Jadi tadi itu kita baca cuma 30 kali kan. Tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Maka di lisan itu menjadi 150 kali kelipatannya. Kemudian di timbangan, di mizan itu menjadi 1.500 kali. Itu ya. Wa yukabbiru arba'an wa salasina idza akhadha madja'ahu, dan membaca takbir sebanyak 34 kali apabila seseorang tersebut mau tidur. Ya. Kita ya kalau misalkan kita mau tidur gitu membaca takbir sebanyak 34 kali. Wa yahmadu salasan wa salasin, dan kita bertahmid 33 kali. Wa yusabbihu salasan wa salasi, dan kita membaca tasbih itu sebanyak 33 kali. Fadzalika, maka di sini mi'atun bil lisani, menjadi 100 pada ucapan kita dengan lisan kita. Wa alfu fil mizani, dan menjadi 1.000 pada timbangan. Qala. Nah, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat, dan saya betul-betul telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi, menghitungnya dengan tangannya. Itu qalu, dan mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifahuma yasirun wa may ya'malu biha qalilun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, meski keduanya itu gampang tetapi orang yang mengamalkannya sedikit. Qala, maka di sini Rasulullah menjawab, ya'ti ahadukum, yakni yang mana akan mendatangi kepada kalian ialah asyaitona fi manamihi, syaitan di tidurnya, fayu awimuhu qabla ayyakula lahu, dan dia akan membuat seseorang tertidur sebelum dia membaca zikirnya, wa ya'tihi fi sholatihi, dan syaitan itu akan senantiasa mendatangi sholatnya, fayuzakiru hajatan qabla ayyakula laha, dan dia akan mengingatkan kepada kita semua keperluan-keperluan sebelum seseorang tersebut membaca zikirnya. Itu. Jadi kenapa di sini? Jadi Rasulullah itu menjawab, kenapa sih menjawab pertanyaan para sahabat, kenapa kedua bacaan ini gampang tapi sedikit orang yang mengamalkan? Kemudian Rasulullah menjawab, karena ada syaitan yang mendatangi di dalam tidurnya, yang mana membuat syaitan itu membuat seseorang tertidur sebelum membaca zikirnya. Kemudian syaitan itu datang pada sholatnya dan mengingatkan semua keperluan-keperluannya. Jadi aku pengen beli HP, aku pengen beli motor, kredit motor, kemudian cicilan belum terbayar, kemudian kerjaan ini masih belum selesai dan lain sebagainya, itu diingatkan oleh setan sebelum seseorang tersebut membaca zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya ringan, tapi sedikit orang yang mengamalkannya. Kemudian di sini disebutkan isnadahu sahihun, sanatnya sahih ila
anna fihi Ata'u ibnu Sa'ibi, kecuali yang perlu diketahui di dalamnya ini terdapat Ata ibnu Sa'ib wa fi ikhtilafu bisababi ikhtilatihi, yang mana Ata ibnu Sa'ib ini masih perawi ini masih diperselisihkan karena mengalami kepikunan. Bisababihi ikhtilatihi, ya. Waqad asyara ayyuba waqad asyara ayyubul as-sakhtiyani ila sihhati hadisihi hadza. Dan Ayyub as-Sakhtiyani di sini mengisyaratkan atas sahihnya hadis ini, ila sihhati hadisihi hadza, atas sahihnya hadis ini. Ya, jadi di sini sanadnya sahih, tetapi di dalamnya terdapat Ata bin Sa'ib yang mana masih diperselisihkan, ya. Perawinya masih diperselisihkan karena mengalami kepikunan. Tetapi di sini Ayyub as-Sakhtiyani mengisyaratkan bahwa hadis ini sahih. Wa rawaina fi sunani Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairihim, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i, wa ghairihim dan lainnya, an Uqbah bin Amirin radhiyallahu an, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku, di sini yaitu Uqbah bin Amir di sini, an aqa'a bil mu'adzataini, agar membaca al-mu'awwidhataini ini surah Al-Falaq dan An-Nas, ya. Untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dubura kulli sholatin, ya, setiap selesai sholat. Wa fi riwayatin Abi Dawud, dan di sini kalau menurut riwayat Imam Abu Dawud redaksinya adalah al-mu'awwidhati. Jadi redaksinya bukan mu'awwidhataini tapi bil mu'awwidhatani, ya. Mu'awwidhatani ini apa saja? Fayam bagi ayaqra'a, jadi seyogianya kita membaca qul huwallahu ahad. Tadi sudah, ya, surah kalau al-mu'awwidhataini Al-Falaq sama An-Nas. Nah, kalau di sini disambah dengan qul huwallahu ahad itu, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau menurut riwayat Imam Abu Dawud, setiap selesai sholat kita hendaklah mengucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah bin Amir. Wa rawaina bi isnadin sahihin, dan kami telah meriwayatkan di dalam sanad sahih, dengan sanad yang sahih, fi sunanin Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, an Mu'adzin radhiyallahu anhu, daripada Mu'az radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, memegang tangannya Mu'az. Jadi Rasulullah itu memegang tangannya Mu'az seperti ini. Qala, seraya berkata, ya Mu'az, wahai Mu'az, wallahi, demi Allah, inilah uhibbuka, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az sambil memegang tangannya. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kata-katanya, usika ya Mu'az, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, janganlah kamu
benar-benar meninggalkan, janganlah sampai kamu benar-benar meninggalkan ini. Setiap selesai sholat, taqulu, dengan bacaan, dengan membaca Allahumma ya Allah. Maksudnya di sini, bacaan di sini artinya berdoa ya. Berdoa, Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika. Berilah aku pertolongan ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah kepadamu dengan baik. Jadi jangan sampai di setiap kita sholat, selepas sholat itu meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ya. Biasanya kalau di Kalimantan dibacanya ini sebelum bacaan tasbih, tahmid, takbir, kayak gitu ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbi, subhanallah, 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 kayak gitu 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Itu. Ini wasiat daripada wasiat Rasulullah SAW kepada Muaz. Jangan sampai engkau meninggalkan bacaan ini. Itu. Wa rawaina fi kitabi Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iza qada sholatahu, apabila beliau telah selesai sholatnya, masaha jabhatahu, beliau mengusap dahinya, biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Jadi seperti ini ya. Jadi Rasulullah itu setiap selesai sholat mengusap dahinya dengan tangan kanannya. Sumakala, kemudian Rasulullah itu membaca asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah azhib anil hamma wal huzna. Ya, ya Allah, hilangkanlah dariku duka dan sedih ya. Atau Allahumma azhib anil hamma wal hazana ya. Jadi kita membaca ya, mengusap kening, kita mengusap kening dengan tangan kanan, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazana. Wa rawaina fihi Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, kami telah meriwayatkan dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, madanaitu mi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali saya berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat, maktubatin wala tatawu'in, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, illa sami'tuhu, kecuali saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, membaca doa, Allahumma ghfirli dzunubi khotoyaya kullaha, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kesalahanku semuanya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau habis sholat ya, sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu selalu membaca doa ya, Allahumma firli dzunubi khotoyaya kullaha, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan kesalahanku. Jadi semuanya. Padahal ini Rasulullah ya, sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Itu ya.
Tapi Rasulullah senantiasa berdoa seperti ini ya. Allahumma firli zunubi khotoyaya kullaha. Allahumma ya Allah, in asni, tinggikanlah diriku, wajburni, dan cukupilah diriku, wahdini, dan berilah aku petunjuk, lisolihil a'mali wal akhlaki, untuk perbuatan dan budi pekerti yang baik. Jadi berilah aku hidayah, petunjuk untuk perbuatan dan budi pekerti yang baik. Innahu la yahdi li sholihiha. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk untuk perbuatan dan akhlak yang baik. Wala yasrifu sayyiha. Dan juga tidak ada yang dapat memalingkan seseorang dari perbuatan dan akhlak yang tercela. Illa anta, kecuali engkau. Jadi Rasulullah SAW ini senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma firli zunubi khotoyaya kullaha, Allahumma anna in asni wajburni wahdini lisolihil a'mali wal akhlaki, innahu la yahdi lisolihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang dapat memberi petunjuk ya kita untuk berbuat dan berperilaku baik, dan tidak ada pula yang dapat memalingkan kita untuk perbuatan dan akhlak yang buruk kecuali engkau. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang masih ya berperilaku perbuatan dan perilakunya masih buruk, itu ya karena Allah belum mendatangkan hidayahnya. Gitu. Jadi ya kita nggak usah repot. Yang penting kita sudah kasih kasih nasihat seperti itu, bahwasanya itu nggak boleh, nggak baik ya. Dia dia dengar ya alhamdulillah, kalau dia nggak dengar juga ya sudah, seperti itu. Yang penting kita sudah kasih tahu. Wa rawaina fihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan fihi di dalam kitab As-Sunni, di dalam kitab Sunni, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, karena iza faragha min sholatihi, apabila beliau telah selesai dari sholatnya, la adri qabla ayyusallima au ba'da ayyusallima, yang mana Rasulullah itu tidak dari sholatnya Rasulullah itu, yang mana saya tidak tahu apakah itu sesudah salam ataukah sebelum salam ataukah sesudah salam. Beliau itu selalu membaca selalu membaca doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanku, rabbil izzati, Rabb yang mempunyai keperkasaan, amma yasifun, dari apa-apa yang dilakukan. Wassalamun ala mursalin, semoga dan segala keselamatan, dan semoga segala keselamatan dilimpahkan kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Rasulullah itu di sini riwayatnya tidak mengetahui secara pasti di sini apakah ini dibaca setelah salam ataukah sebelum salam. Itu Rasulullah membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang biasa dibaca ya para
apa apa ya ustadz itu kalau habis kalau habis membaca doa atau apapun lah itu ya, seperti itu. Wa rawaina fihi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab As-Sunni an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, karena Nabi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqulu idzan sarafa minas sholati, apabila beliau telah selesai dari sholatnya, nah beliau membaca doa, Allahumma ja'al khabra umri akhirih, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang terakhir, ya, yang terakhir. Wa khairu amali khawatimuhu, dan jadikanlah sebaik-baik perbuatanku adalah yang pemungkasnya. Wa ja'al khairu ayami yauma alqaka, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika bertemu denganmu. Ini doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW setiap selesai sholat. Allahumma ja'al khaira umuri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu wa ja'al khaira ayami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku ini adalah yang terakhir, dan sebaik-baik perbuatanku adalah yang pemungkas, dan sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu. Itu ya, nggak ada hari yang paling baik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Wa rawaina fihi, dan kami meriwayatkan juga fihi di dalam kitab As-Sunni an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi sholati, berdoa selesai sholat, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya berlindung kepadamu, minal kufri wal faqri, dari kefakiran, dari kekufuran dan kefakiran, wa azabil qabri, dan azab kubur. Ya, jadi kekufuran dan kefakiran ini ibarat kata ini juga beririsan di situ ya, dimana kalau misalkan seseorang tersebut fakir, di situ mudah sekali imannya itu terombang-ambing seperti itu ya. Bisa saja karena dia merasa fakir kayak gitu, merasa ingin segala sesuatu, maka hal-hal apapun yang menyebabkan kekufuran itu dia lakukan seperti itu ya. Bisa jadi dia korupsi, menipu orang, kemudian apapun itu. Bahkan dia murtad sekalipun dia nggak ada masalah di situ. Ya fakir ini ya bisa dikatakan, kalau kata kiai saya tuh, fakir ini bisa jadi ya memang keadaannya dia fakir, ya dia nggak berkecukupan sehingga dia lupa daratan. Bisa juga fakir ini ya karena orang tersebut nggak puas-puas kayak gitu, selalu merasa kurang. Wa azabil qabri, dan juga kita harus berlindung dari azab kubur. Dan ini yang terakhir pada bab ini ya, hadis yang terakhir pada bab zikir setelah sholat. Wa rawaina fihi bi isnadin dhaif, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunni dengan sanad yang dhaif, an Fadolata ibni Ubaidin radhiyallahu an, dari Fadolah bin Ubaid, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sholla ahadukum, apabila kalian melaksanakan sholat,
Falyabda, maka mulailah bitahmidillahi, dengan memuji nama Allah, bitahmidillahi ta'ala, dengan memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala di sini, wasanai alaihi, dan menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, summa yusolli, dan bersolawat dan membaca solawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima syaa, kemudian membaca doa sesuai apa yang dikehendakinya. Seperti itu ya. Jadi apabila kita hendak melaksanakan sholat ya, maka mulailah dengan memuji nama Allah, kemudian menyanjung-nyanjungnya, kemudian bersolawat atas Nabi, dan berdoa sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tapi di sini jarang diamalkan oleh orang. Kebanyakan di sini yang diamalkan oleh orang itu pada saat berdoa ya. Berdoa itu selepas sholat itu ya, memuji, membaca tahmid itu ya, membaca tahmid, kemudian menyanjung Allah kayak gitu, bersolawat kepada Nabi, kemudian baru berdoa seperti itu ya. Karena ya kalau misalkan kita tidak melakukan hal ini, maka doa kita terputus seperti itu ya. Jadi ini tadi ya, mulai dari part 1 sampai part 2, kalau misalkan digabung itu bisa ada 1 jam, dan sangat banyak sekali doa-doa, bacaan-bacaan, zikir-zikir, dan doa-doa setelah sholat. Itu yang bagus diamalkan untuk selepas sholat. Teman-teman bisa amalkan semuanya. Terserah runtutannya seperti apa, yang teman-teman bagus gitu ya, yang bagus untuk teman-teman amalkan kayak gitu, sesuai dengan keperluan teman-teman semuanya, atau dipilah mana yang penting-pentingnya saja gitu ya. Kalau misalkan zuhur dan asar punya keperluan kayak gitu ya, cukup mungkin dengan tasbih kayak gitu ya, bacaan tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditutup seperti itu. Kemudian baru doa-doa yang ada di sini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibaca ya. Bisa juga ya setelah doa-doa yang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kita baca, baru kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Itu juga tidak ada masalah ya. Intinya kita memuji, tahmid dulu kita baca, kemudian tahmid itu ya alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, seperti itu, terserah ya. Tahmid dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kayak gitu ya. Bersolawat kepada Nabi, baru doa sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya ya. Baik itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun doa sesuai dengan kreasi teman-teman. Bahasa Indonesia juga boleh gitu ya, boleh itu berbahasa Indonesia, mungkin ya keperluan teman-teman ya seperti itu ya, tidak ada di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada masalah gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya pada pembahasan kali ini mungkin dirasa kurang ya, kurang detail, mungkin ada yang selibet ya gitu ya, kebelibet ya gitu mungkin, sehingga teman-teman kurang memahaminya. Jadi saya harap maklum, kemudian juga saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya itu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Aku kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.